Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau cerita tips digital marketing untuk industri alas kaki. Beberapa waktu yang lalu, ini cukup lama, gue pernah handle industri ini dan gue cukup familiar dengan industri ini. Gue juga waktu itu pas betul gue handle-nya adalah di bulan puasa atau di menjelang lebaran seperti ini. Jadi gue cukup menguasai audiens dan juga industrinya. Ini adalah yang perlu lo lakukan terlebih dahulu sebelum melakukan penerapan digital marketing di dalam industri alas kaki. Nah, industri alas kaki itu bisa sendal, juga bisa sepatu, juga bisa juga kaos kaki, dan bisa buat cewek, bisa juga buat cowok, bisa buat anak kecil, remaja, ataupun juga kategorinya dewasa nih. Nah, lu perlu make sure bahwa lu udah lakukan audit analisis terlebih dahulu. Gua asumsikan itu sudah ya. Kemudian lu juga perlu bikin yang namanya marketing plan. Gue juga asumsikan lu sudah tahu dan udah ada bayangan lah setahun ke depan paling nggak kegiatan marketingnya mau ngapain aja. Kemudian lu juga sudah rapi atau konsisten dalam memproduksi konten karena itu hal basic banget. Jadi daily content baik di sosmed ataupun di platform lain itu sudah konsisten, rapi dan bagus. Lu juga udah ada brand identitas dan yang paling utama adalah ini dari sisi produksi ya, lu perlu make sure kalau lu sudah mampu memproduksi produk itu rutin secara berkala untuk jenis produk barunya. Jadi rilis atau launching produk baru itu sudah terjadwal kurang lebih setahun ke depan dan lu sudah mampu untuk eksekusi ini. Misalkan 3 bulan lagi atau setiap 3 bulan, setiap 4 bulan, lu ada produksi desain baru atau produk baru, lu mampu untuk eksekusi ini. Dan lu ketika produksi tentu lu udah ngitung dan udah tahu nih ini life cycle-nya akan berapa lama, produknya, kuantitinya akan berapa banyak gitu. Jadi ada rasa limitednya sehingga produk itu jadinya lebih langka di pasaran sehingga lu bisa up nantinya. Dan lu di industri pasti lu mesti ngitung lah, ini produk life cycle-nya juga berapa lama, orang bertahan dengan produk ini berapa lama, lu bisa cek market, lu bisa market research dan sebagainya. Itu di luar daripada marketing ya. Tapi yang jelas dengan adanya produk baru, ini jadi pelor atau jadi pesan yang kita bisa lakukan offering yang menarik. Oke, setelah itu semua gua asumsikan sudah ada, rapi, dan lu mampu untuk eksekusi itu semua, ini yang bisa lu terapkan, khususnya menjelang bulan puasa atau menjelang lebaran seperti ini. Yang pertama, lu perlu bikin yang namanya promotion plan. Ini sebenarnya kerjaan di awal banget, tapi ini bisa juga lu kerjakan kalau memang lu belum ada. Jadi lu bikinlah rencana promosi disetahunkan. Jadi selama 1 tahun itu mau ngapain aja promonya. Bisa setiap bulan ganti, 2 bulan sekali ganti, 3 bulan sekali ganti. Tematiknya apa? Promonya apa? Promonya bisa buy one get one, dapat bonus, dapat diskon, dapat gimmick, atau apapun. Jadi lu bikin planningnya. Dan itu tidak harus general, bisa juga spesifik. Misalkan promo ini hanya ada di misalkan platform tertentu, misalkan di TikTok doang. Ini hanya ada di marketplace doang. Ini hanya untuk penggunaan transaksi dengan metode tertentu atau pakai kartu kredit tertentu atau apapun. Jadi lu bisa bagi-bagi atau lu bikin spesifik hanya ada di jam tertentu mungkin, platform tertentu atau eksekusi tertentu atau untuk audiens kategori tertentu. Misal lu pegang database mereka, lu punya database mereka. Produk ini diskon 50% untuk launching produk baru khusus untuk yang membernya kita. Ya, setelah masanya lewat ya udah akan ke normal price dan di luar daripada member kita kenanya normal price. Bisa seperti itu. Jadi lu bisa bikin variatif banget, kreatif banget. Jadi promotion plan-nya dibikin ya selama satu tahun, satu periode ke depan itu mau ngapain aja. Nah, ketika udah dibikin plan-nya, nah itu tinggal eksekusi. Eksekusinya basic banget, hal-hal kayak misalkan lu lakukan live streaming itu secara konsisten, misalkan di platform mana aja, lu mau di marketplace kah, apakah di
misalkan toko hijau, toko orange, atau lu mau di TikTok, itu juga fine. Mungkin jamnya lu bagi atau barengan, itu juga oke. Yang penting konsisten lah lu live. After itu tentunya lu perlu gimana cara mendatangkan traffic. Jadi selain live yang organik, lu bisa juga gunakan iklan. Baik iklan di sosial media, iklan di website, atau menggunakan KOL, influencer, YouTubers lah, pakai segala macam lah traffic dari luar sana. Itu bisa juga lo lakukan collabs dengan partner, dengan brand, atau dengan lain-lainnya untuk mendatangkan traffic. Nah, kemudian lu juga perlu mengumpulkan database, yaitu dengan cara lead generation. Jadi gimana cara lu mendatangkan leads atau database ini dengan lu nuker sesuatu, entah bonus, diskon, atau apapun, sehingga lu dapat database, lu bisa lakukan kegiatan promosi kembali kepada database ini. Bentuknya bisa email, dan atau lu bisa tambahkan WhatsApp. Jadi lu bisa hubungi mereka untuk penawaran-penawaran berikutnya, entah diskon, entah promosi, launching produk baru, atau lu ada pesan tertentu, pengumuman tertentu. Intinya lu bangun hubungan dengan mereka, dan itu lakukan terus menerus. Atau juga lu nanti bisa arahkan ke referral, jadi mereka bisa mereferensikan, dan lama-lama lu punya database yang besar untuk industri ini. Jadi ketika lu mau launching atau rilis produk baru, itu enak banget. Dan apalagi dengan model kayak gini lu bisa bikin loyalty program. Mereka bisa beli terus-menerus ataupun bertransaksi terus-menerus. Mereka juga bisa engage sama lu terus-menerus, dan mereka mungkin bisa juga jadi ambasadornya dalam tanda kutip. Mereka bisa menceritakan tentang brandnya lu, tentang produknya lu, tentang promosi yang sedang berjalan. Itu beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk industri alas kaki secara umum, dan lu bisa terapkan. Dan gue yakin ini works karena gue pernah menguji dan itu oke banget. Khususnya di bulan puasa seperti ini, di mana orang punya rasa untuk spendingnya lagi tinggi-tingginya. Ini bener-bener lu bisa ambil momentum ini dengan baik. Itu dari gue, semoga bermanfaat buat lu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.